permasalahan udah nyambung dah. Ya. Jadi surat mana? Wawasan kebangsaan nomor 2 itu. Udah ya? Maaf adik-adik, ini kita lanjutkan. Tadi ada gangguan sinyal internet. Nah, ini zamannya sekarang zaman Zoom karena situasi masih COVID. Nah, jadi sistem pembelajaran kita untuk saat ini dengan cara seperti ini. Jadi baik, kita lanjutkan tentang konsepsi wawasan kebangsaan, yaitu intinya bagaimana kita dalam berwawasan kebangsaan itu 3 poinnya, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Di mana maksud dari rasa kebangsaan adalah suatu perasaan seluruh rakyat Indonesia terhadap kondisi bangsanya dalam perjalanan mencapai cita-cita tujuan nasional, yaitu masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana rasa kebangsaan itu seperti saya sampaikan tadi merupakan wujud dari Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Kemudian paham kebangsaan. Paham kebangsaan substansinya adalah bagaimana pengertian tentang bangsa. Apa bangsa itu, bagaimana mewujudkan masa depannya. Kalau bangsa kita adalah bangsa yang di dalam slogannya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, terletak di bermacam-macam pulau. Kita juga harus paham bahwa bangsa Indonesia ini lahir didasarkan pada persamaan nasib untuk menjadi suatu bangsa yang besar, yang kuat, yang terhormat. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita bercita-cita menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang maju dan disegani di dunia. Tentunya harapan tersebut akan dilanjutkan cita-citanya oleh adik-adik yang 20 tahun, 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di negara Indonesia ini. Tentu tugasnya semakin berat dengan tantangan-tantangan zaman yang terjadi, di mana saat ini sudah zaman teknologi yang dikedepankan. Kalau kita lihat semua serba menggunakan robot, karena juga ke depan nanti diprediksi pekerjaan-pekerjaan akan banyak dikerjakan robot. Seperti yang saat ini sudah terjadi, cuman belum menyeluruh di pabrik-pabrik robot yang bekerja. Pelayanan-pelayanan, kalau di luar negeri kita lihat itu sudah robot yang melayani pelanggan. Nah, itu ke depan mungkin akan menyeluruh seluruh dunia. Nah, tentunya ini harus menjadi pemikiran bagi kita semua bahwa bagaimana anak bangsa kita Indonesia ini tidak jadi banyak pengangguran karena semua sudah dikerjakan mesin. Kemudian masalah semangat kebangsaan ini sama artinya dengan nasionalisme, di mana semangat kebangsaan ini adalah gabungan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, sehingga timbul semangat untuk memajukan bangsa dan negara kita yang tercinta, di mana kita punya jiwa patriotisme, rasa setia kawan, kemudian rela
korban. Nah, ini kalau kita kembali tadi, embrio wawasan kebangsaan diawali dari ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, jadi adik-adik perlu paham bagaimana Indonesia ini awal mulanya sebenarnya adalah berbentuk kerajaan-kerajaan. Dan begitu juga penduduk Indonesia ini awal mulanya adalah para pendatang dari beberapa mancanegara. Sehingga membentuk kerajaan, kemudian dengan ciri dan adatnya sendiri, karena adanya saat itu bangsa penjajah yang saat itu kita dijajah bangsa Belanda yang 350 tahun, di mana setiap kewilayahan tadi berjuang untuk mempertahankan wilayahnya, tidak berhasil. Sehingga timbullah kesadaran untuk bersatu, berikrar menjadi negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi adik-adik paham bahwa awal mulanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dimulai dari Sumpah Pemuda. Nah, sehingga mulai saat itu timbullah perjuangan yang serentak di mana-mana, sehingga tercapailah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kenapa bisa merdeka Indonesia? Ya itu tadi, karena sudah bersatu, kemudian bersumpah, berdoa, dan berjuang bersama-sama. Jadi pesan kepada adik-adik, jangan lagi mau dipecah belah. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini para pemuda bukannya bersatu, malah banyak yang tawuran antara anak sekolah, membuat kelompok-kelompok geng di sekolah, baik laki-laki dan perempuan. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kelompok-kelompok geng menganiaya rekannya, dimasukkan di dalam medsos sehingga nyebar kemana-mana. Nah, tentunya ini adalah perilaku yang tidak diharapkan oleh bangsa. Tentu sedih para pejuang yang dulu sudah berjuang memerdekakan bangsa dan negara ini dengan jiwa raganya, dengan hartanya. Begitu merdeka, para anak bangsa mengisinya dengan cara yang tidak benar. Diisi dengan tawuran, narkoba. Nah, ini sangat menyedihkan para pejuang, sia-sia perjuangannya. Perjuangan mereka bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar di 45 itu. Jadi untuk mengatasi masalah tantangan kebangsaan,
Ini menjadi kewajiban semua anak bangsa, di mana kita rakyat Indonesia harus memiliki jati diri yang kuat dan sesuai dengan budaya kita, bukan budaya asing. Kalau kita lihat sekarang bagaimana budaya asing dengan mudahnya menyerang anak-anak muda, ibu-ibu, dengan sinetron-sinetron, dengan budaya-budaya anak pang, yang itu malah menjadi contoh bagi banyak di anak muda di Indonesia ini. Kalau kita lihat banyak di perapatan-perapatan jalan itu anak-anak pang, itu mencontoh budaya-budaya asing yang mulai dari kuping, bibir semua ditindih, rambut dibuat kayak pangkuda. Ya, sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan cara berpakaian yang sudah jauh dari kesopanan. Tentu setiap kita warga negara Indonesia sebagai komponen bangsa harus memiliki kepedulian terhadap masalah kebangsaan kita yang terjadi. Jangan sampai kita tidak peduli, besok bangsa Indonesia hanya tinggal nama. Karena kita sudah dijajah oleh budaya-budaya asing, termasuk sumber daya di kita di Indonesia ini dikuasai asing. Untuk itu mari kita semua bercita-cita membangun bangsa Indonesia sesuai dengan alinea pembukaan Undang-Undang 45, yaitu yang dapat melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Di dalam perjalanannya kita bangsa Indonesia saat ini ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, di mana ancaman baik itu berupa invasi, teror, dan sabotase. Tadi kalau saya sampaikan invasi, ya invasi dalam bentuk budaya asing yang saat ini yang jelas. Kalau invasi secara militer seperti negara yang sudah diinvasi seperti Irak, itu invasi secara militer. Tapi untuk kita secara ini invasinya secara teknologi halus, tidak terasa, tapi meresap di para anak bangsa yang cinta kepada budaya asing. Kemudian ancaman teror juga kita rasakan, bagaimana adanya terorisme yang sampai saat ini masih sering muncul. Begitu juga sabotase. Kemudian kita juga mengalami gangguan, baik itu bencana alam. Apalagi kita wilayah Indonesia ini
banyak punya gunung api. Kemudian kita juga banyak pegunungan yang sering longsor, itu bencana alam. Kalau kita di Metro ini bencana alamnya yang kadang muncul adalah angin puting beliung. Kemudian gangguan kita di dalam berbangsa dan bernegara ini munculnya kriminalitas. Yang menyedihkan lagi, kriminalitas ini banyak muncul dari anak-anak remaja yang masih SMP, SMA, sudah berani jadi begal, sudah berani jadi rampok. Kalau kita lihat berita yang terjadi, ya sudah bisa kita lihat di mana-mana. Kemudian hambatan. Nah, hambatan kita saat ini kemiskinan, ya. Kita boleh dibilang masih negara berkembang, sehingga penduduk yang miskinnya juga masih banyak. Maka kebijakan pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada rakyat, ya, seperti PKH, BLT dan lain-lain, itu menjadi hambatan. Kemudian keterbelakangan. Nah, ini keterbelakangan ini, ya, kita ini bisa dilihat dari wilayah-wilayah yang pelosok, ya, infrastrukturnya belum maju, mau masuk ke wilayah tersebut harus melewati jalan yang sulit. Kemudian hambatan kita juga fanatisme sempit. Nah, ini juga boleh dibilang menjadi hambatan, karena ada yang merasa kalau umpamanya contohnya di wilayah kita, nah, ini antara Lampung, Jawa, Bali, sering terjadi bentrokan karena merasa sukunya diganggu. Jadi membawa-bawa suku. Kemudian tantangan kita saat ini koruptor, ya, bagaimana kita lihat juga di TV, seorang bupati, seorang perwakilan rakyat, seorang pejabat pemerintahan melakukan korupsi, yang mana uang yang dikorupsi tersebut gunanya adalah untuk memajukan bangsa dan negara. Begitu juga dengan narkoba yang masih merebak saat ini. Anak-anak muda banyak yang tertangkap menggunakan narkoba. Kemudian tantangannya juga yang lain adalah KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, di mana modal dasar kekuatan bangsa kita ini sumber daya alam yang melimpah, apa yang tidak ada di kita di Indonesia ini. Kalau disampaikan kita Indonesia ini adalah
serpihan dari surga. Kenapa serpihan dari surga? Ya, kalau kita lihat alamnya begitu cantik dan kaya raya, iklimnya begitu bagus, tidak ada kita merasa kesulitan dengan musim. Kalau kita lihat di negara lain, ada musim salju, ada musim salju apa musim dingin ya. Nah, musim dingin yang mana apabila terjadi musim dingin, turun salju yang menutupin rumah, jalan sehingga orang tidak bisa keluar. Cuaca begitu dingin sehingga itu muncul suhu di bawah 0 derajat yang bisa membekukan makhluk hidup. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada terjadi seperti itu. Kita mau keluar kapan saja bisa. Begitu juga sumber daya manusia. Ya, kita ini saat ini sekarang jumlahnya sudah 270 juta berdasarkan sensus penduduk yang terakhir. Saya dulu masih SMA tahun 86. Saya masih ingat itu lagu Roma Irama. Jumlah penduduk 120 juta jiwa. Nah, sekarang sudah berjalan 30 tahun, jumlahnya sudah 270 juta jiwa. Berarti besok adik-adik kalau 20 tahun, 30 tahun ke depan lompatan tingkatan jumlah penduduk itu bisa 4 kali lipat. Nah, bisa 1 miliar jumlah penduduk. Nah, adik-adik bisa bayangkan dan rasakan bagaimana jumlah penduduk yang segitu banyak. Kalau sumber SDM-nya rendah, nah tentunya kita hanya menjadi permainan bangsa asing. Kita hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Sangat menjadikan. Saya berharap adik-adik berpikir ke sana, jangan sampai kita Indonesia ini mempunyai sumber daya manusia yang lemah. Tentunya ini kembali kepada adik-adik bagaimana harus belajar serius, belajar sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang cerdas, yang mampu mengelola bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi maju, tetap utuh, tidak tinggal nama. Kemudian kita juga dikaruniai dengan letak geografis yang sangat strategis. Kita itu di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian kita sebagai bangsa oleh para pejuang, para pendahulu diberi pegangan pedoman yang harus selalu kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 4 pilar kebangsaan. Apa saja itu 4 pilar kebangsaan? Adalah Pancasila. 5 menit lagi ya. Ya baik adik-adik, ini 5 menit lagi dipahamkan bagi adik semua tentang 4 pilar kebangsaan yang harus menjadi pegangan kita sehari-hari, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
para pejuang meninggalkan 4 pilar kebangsaan ini yang apabila kita jalankan, kita akan menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang disegani. Adik-adik harus paham apa itu Pancasila. Pancasila adalah menjadi dasar negara di mana segala sesuatu apa yang akan dikerjakan oleh kita bangsa Indonesia ini harus berdasarkan Pancasila. Kemudian kita diberi juga pegangan Undang-Undang Dasar 45, di mana undang-undang ini adalah pegangan konstitusi hukum yang tertulis. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika adalah kita yang awalnya tadi tersendiri, mulai dari bentuk kerajaan, kemudian kita berikrar menjadi satu bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, harus kita jaga, jangan sampai terpecah. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang terdiri dari bermacam-macam pulau, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam adat, dengan sumber daya yang melimpah harus dapat kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Mungkin ini saja materi dari saya. Saya berharap suatu saat adik-adik akan menjadi pemimpin bangsa, memahami, dapat mengamalkan 4 pilar kebangsaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.